إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dari sahabat Abi Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini dibagi menjadi 4 jenis manusia. Coba kita lihat para jamaah. 4 jenis manusia ini kita termasuk yang mana di atas muka bumi ini? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahu Allahu malan wa ilma." Seorang hamba yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu agama kepadanya. Lihat, 2 dikasih sama Allah. Harta Allah berikan, ilmu agama Allah berikan. Dan ini langka manusia ini, Masya Allah. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyambung tali silaturahim, dan dia tahu apa saja hak-hak Allah dan hartanya. Dia tahu hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala pada diri dan hartanya. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama. Dia punya harta, dia punya ilmu agama. Maka digunakan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia gunakan hartanya tidak lain tidak bukan untuk mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadha bi afdalil manazil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang pertama ini adalah orang yang paling terdebes. Orang paling terbaik, luar biasa. Allah berikan harta, Allah berikan ilmu agama. Sehingga hartanya benar-benar digunakan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia punya harta, dia bangun masjid. Dia punya harta, dia bangun ma'had. Dia punya harta, dia sokong dakwah Islam. Dia punya harta, dia santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Dia punya harta benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain untuk mendekatkan dirinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim, tahu hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama. Orang yang kedua, ketika kita sulit untuk menjadi orang pertama, maka sangat mungkin untuk menjadi orang kedua. Abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu ma'lan. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu agama, tapi tidak Allah berikan harta. Allah kasih ilmu agama kepada dirinya, tapi hartanya tidak berlimpah seperti yang pertama. Tapi karena dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa itu? Fahuwa sadiqun niyah. Niatnya jujur. Lihat, dia berniat dengan niat yang baik, yang jujur. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan."
kalau aku punya harta ya Allah, aku akan melakukan seperti yang si fulan lakukan, yaitu orang pertama lakukan. Dia melihat orang pertama, kemudian dia niatkan, ya Allah, kalau saya punya harta seperti orang pertama, saya akan lakukan seperti orang yang pertama lakukan. Saya akan bantu pembangunan masjid, saya akan bangun ma'had, saya akan santuni fakir miskin, janda-janda anak yatim, saya akan sokong dakwah Islam, saya akan memberikan manfaat kepada manusia lainnya, terutama kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Orang yang kedua ini dengan niat baiknya mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama, ikhwan. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Orang yang ketiga, abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Seorang hamba yang Allah berikan harta, tapi tidak Allah kasih ilmu agama kepada dirinya. Dan betapa banyaknya kaum muslimin seperti ini, ikhwan. Kita nggak bicara orang-orang kafir. Jelas kalau orang kafir luar biasa. Kita bicara bagaimana kaum muslimin Allah berikan harta, tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepada dirinya. Sehingga di kepalanya hanya cari dunia, dunia dan dunia dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dia menyangka bahwa dunia ini akan membahagiakan diri di dunia dan akhirat. Ini orang ketiga nih, hati-hati. Dan terutama masuk jelas orang kafir, munafik, fasik di sini. Allah kasih harta, tapi Allah tidak kasih ilmu agama kepada dirinya. Apa yang dia lakukan? Fahuwa yakhbitu malihi bifi ghairi ilm. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menyambung tali silaturahim. Dan dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah pada diri dan hartanya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu agama. Apa kata Nabi SAW orang ketiga ini? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini adalah orang yang paling terburuk. Manusia paling terburuk kata Nabi SAW. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah berikan kenikmatan besar kepada dirinya, tapi kenikmatan itu digunakan untuk kedurhakaan kepada Allah. Allah berikan kenikmatan besar kepada dirinya, tapi kenikmatan itu dia gunakan untuk kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Rabbul Alamin. Dia punya harta, bukan menyokong dakwah Islam, bukan membangun masjid, tapi sebaliknya, digunakan untuk maksiat, berzina, minum khamr, jalan-jalan ke negeri kafir, party dan seterusnya. Allahu Akbar. Allah berikan nikmat kepada dirinya, yang nikmat itu pasti akan Allah tanya di hari kiamat. Ternyata digunakan tanpa ilmu. Digunakan tidak bertakwa kepada Allah, bahkan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Orang terburuk nih, orang ketiga, ikhwan, na'udzubillah. Dan yang keempat, abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Seorang hamba yang tidak Allah berikan harta dan tidak Allah berikan ilmu. Yang lebih parah adalah apa? Niatnya buruk. Dia mengatakan, yaqul, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Orang keempat ini melihat orang ketiga, ya Allah, kalau aku punya harta seperti orang ketiga, ya Allah, aku akan lakukan seperti orang ketiga itu. Bukan dia melihat orang pertama, malah orang ketiga yang dia lihat. Kalau saya punya harta, ya Allah, saya akan lakukan seperti orang ketiga itu. Enak tuh, luar biasa tuh. Maksiat, dosa, zina, wah bebas melakukan apapun, yang penting punya harta. A'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fawizruha sawa. Orang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Lihat ikhwan, dari sekian banyak faedah dari hadis ini ikhwan, salah satunya kata para ulama, pentingnya ilmu agama dalam kehidupan kita sehari-hari ikhwan. Pentingnya ilmu syar'i yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena orang kedua bisa mendapatkan pahala seperti orang pertama karena ilmunya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, itu berniat dengan niat yang baik. Dan orang keempat tidak mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga karena tidak berilmu sama sekali. Bahkan orang ketiga menjadi orang terburuk karena tidak punya ilmu agama sama sekali. Lihat diri kita masing-masing ikhwan. Bagaimana dengan ilmu agama kita masing-masing? Berapa banyak ternyata diri kita ketika ditanya ada berapa rukun sholat, menggelengkan kepalanya.
Ada berapa syarat dari la ilaha illallah menggelengkan kepalanya. Ada berapa pembatal Islam menggelengkan kepalanya. Duduk di kajian ilmu pun gak pernah sama sekali atau malas dan jarang. Ikhwan, ilmu agama ini akan mengantarkan kebahagiaan bagi diri kita dunia dan akhirat. Bukan ilmu dunia. Bukan berarti ilmu dunia gak penting. Penting luar biasa. Tapi jauh lebih penting ilmu agama. Ilmu yang terpenting yang wajib kita cari itu ilmu agama. Yang kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu agama tersebut setiap dari diri kita, siapapun diri kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah faridah, fardu ain bagi setiap muslim. Dan jelas pasti muslimah juga masuk di dalamnya. Maka lihat diri kita masing-masing bagaimana ilmu agama kita di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang anak kecil di zaman salaf terdahulu yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Anak kecil ini Allah takdirkan mempunyai kekurangan dalam masalah fisiknya. Disebutkan aliyan mangkiban. Kedua pundaknya ini tinggi, jadi begini. Jadi lehernya tidak terlalu terlihat. Anak kecil ini tinggal di kota Mekah. Dia tawaf di Baitullah, kemudian dia berdoa dalam tawafnya. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah raqabah. Raqabah ini kalau diartikan letterlek leher. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Maksudnya, bebaskan diriku dari api neraka. Tapi beliau memakai kata-kata kiasan leher. Bebaskanlah diriku, itu leherku, dari api neraka. Maka ada beberapa orang yang mendengar doa anak kecil ini, mengejek anak kecil ini. Aina raqabatuk? Mana lehermu? Karena dia kan tinggi, pundaknya. Karena masih kecil nangis. Pulanglah lari ke rumahnya, ke ibunya. Lihat ibu yang salehah luar biasa. Dia cerita kepada ibunya seperti ini, wahai ibu. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, ya bunayya. Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan dirimu mendapatkan fisik seperti ini. Yang tidaklah engkau mungkin dalam suatu kaum tersebut mungkin akan menghinakan dirimu. Kalau engkau ingin Allah Azza wa Jalla tinggikan, angkat derajatmu, fatlubil ilm. Maka tuntutlah ilmu agama. Cari ilmu agama. Allah Azza wa Jalla angkat dirimu pasti dunia akhirat. Dan ini persis dengan firman Allah Azza wa Jalla. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Maka kata Muhammad ibn Abdurrahman Al-Awqas yang kecil ini, nasihat ibuku benar-benar terngiang-ngiang di kepalaku. Sehingga mulai detik itu aku menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama. Sehingga ketika besar Allah takdirkan Muhammad ibn Abdurrahman Al-Awqas menjadi qadhi besar di kota Mekah. Selama 40 tahun lamanya. Qadhi, bukan cuma mufti, qadhi. Bayangkan ikhwan. Yang keputusannya itu mengikat satu negara bahkan. Qadhi besar. Yang kalau orang ingin bertanya permasalahan kepadanya gemetar. Saking wibawanya Muhammad ibn Abdurrahman Al-Awqas. Perhatikan ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala angkat seseorang yang mungkin dari fisiknya ada kekurangan. Dari apa? Ilmunya. Ilmunya ikhwan. Karena itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala sampai menjelaskan secara rinci, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Bahkan bukan cuma ilmu agama, seluruh ilmu secara umum, subhanallah. Dengan berbagai macam alasan, sekitar 40 Ibnu Qayyim menyebutkan, luar biasa, subhanallah. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada kita semua ikhwan, tingkatkan ilmu agama kita. Duduk di kajian ilmu ikhwan.
Berapa banyak kita lihat setelah pandemi ini, majelis-majelis ilmu kosong, sepi luar biasa, subhanallah. Kembali ke masjid, kembali ke kajian ilmu, kembali ke taman-taman surga di dunia, yaitu majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam manfaat luar biasa kepada diri kita ketika kita menjadikan majelis ilmu itu sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita, ikhwan. Karena ilmu agama adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.